Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan program acara Investasi Akhirat di episode kedua setelah pandemi COVID-19 di Kabupaten Berau. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak pemirsa setia untuk melihat langsung perkembangan pembangunan pondok pesantren dan majelis zikir Nurul Muhibin Kabupaten Berau yang akan dipandu oleh pembawa acara Ustadz Mahya Sarwani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, warga masyarakat Kabupaten Berau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama tidak berjumpa dikarenakan pandemi COVID-19 ini, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya Ustadz Mahya Sarwani dan teman saya Ustadz Muhammad Syafi'i sekarang kami berdua berada di lokasi pembangunan Nurul Muhibin Berau. Alhamdulillah kami dimudahkan oleh Allah SWT sehingga kami bisa berkunjung di lokasi pembangunan Nurul Muhibin Berau untuk mengecek atau melihat sejauh mana sudah perkembangan pembangunan Majelis Nurul Muhibin Kabupaten Berau. Mudah-mudahan di tempat ini nanti kita bisa bertemu dengan Guru Ahmad Sarifuddin selaku khadim atau pimpinan dari Nurul Muhibin Kabupaten Berau. Ayo Ustadz, kita jalan-jalan ke arah depan ya, sambil melihat ya, subhanallah ya. Insyaallah inilah cikal bakal pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Kabupaten Berau ya. Mana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, para penderma yang sudah mendermakan hartanya, pikirannya untuk Nurul Muhibin Berau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya dan diganti rezekinya lebih luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kami lagi berada di lokasi pembangunan Majelis Ta'lim Nurul Muhibin Berau bersama ayahanda Haji Asrul Sani, yang mana beliau selaku ketua daripada seksi pendanaan untuk pembangunan Nurul Muhibin Berau ini. Alhamdulillah para pemirsa, di lokasi ini tidak disangka kita langsung bertemu dengan pimpinan atau khadim Nurul Muhibin Berau, Guru Ahmad Sarifuddin. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Hai Pak Haluk. Alhamdulillah. Nah, di samping juga alhamdulillah ayah ada Kiai Haji Asrul Sani selaku koordinator dana pendanaan Nurul Muhibin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, pas para pemirsa ya, ini luar biasa, ada dua tokoh Nurul Muhibin ya. Hari ini kita bisa langsung bertatap muka dengan beliau. Mungkin kita bisa bincang-bincang dengan beliau mengenai Nurul Muhibin. Guru, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ya, mengenai Nurul Muhibin Berau. Yang pertama, sudah berapa persen pembiayaan Ustadz Mahya
kita mungkin berjumpanya sudah berapa bulan ini? Ya, jelas sebelum COVID-19 Guru. Ya. Ya. Kalau Ya, tidak salah waktu itu kita persiapan untuk cordek atap. Cordek. Betul. Nah. Nah, jadi semenjak itu kalau tidak salah itu bulan Februari ya kita di bulan Februari sampai dengan saat ini untuk bangunan presentasinya kalau dilihat dari lokasi dari real bangunan ini sekitar kurang lebih 60 sampai 70%. 20%. Sekitar itu perjalanan. Jadi bangunan yang ada di hadapan ini adalah bangunan utama dari Nurul Muhibbin Brau ini, yang mana ini bangunan berkapasitas kurang lebih bisa menampung jamaah 500 orang. Alhamdulillah. Jadi untuk prioritas utama memang ini yang kita siapkan. Jadi kita bangun dalam 2 tingkat, yang mana bila sudah ini rampung kita sudah bisa pergunakan dan bisa menginapkan calon para santri. Jadi sudah bisa kita inapkan di atas. Alhamdulillah. Kemudian nanti ada tahapan berikutnya, ada bangunan kantor kita di depan, kemudian ada bangunan asrama santri di belakang. Jadi ada 3 bangunan di sini rencananya di lokasi. Untuk pendanaannya nanti ayah anda yang bisa menjelaskan. Baik, itu mungkin sedikit dulu para pemirsa penjelasan dari Guru Ahmad Syarifuddin mengenai berapa persen sudah pembangunan Nurul Muhibbin Brau ini. Mungkin selanjutnya kita juga bisa mendengar mungkin sedikit paparan dari Ayah Sulsani selaku Ketua Seksi Pendanaan. Silakan Ayah Anda. Ya, terima kasih kesempatan yang sangat baik di sore hari ini. Secara kebetulan kan, kenapa kami berada di sini saat ini? Karena kemarin kami berbincang-bincang ingin segera menyelesaikan bangunan ini. Karena bangunan ini sudah cukup lama belum bisa selesai, jadi kami mempunyai target atas hasil keputusan rapat kemarin. Kenapa kita agak lambat? Ternyata masalah dana. Nah, justru karena itu makanya kami coba bergerak kembali untuk mengefektifkan kepada masyarakat, khususnya jamaah pengajian. Tidak sebatas pada jamaah pengajian Nurul Muhibbin, jamaah yang ada di Kabupaten Brau yang berafiliasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kami merencanakan dan mentargetkan 3 bulan ke depan ini sudah bisa dimanfaatkan. Insya Allah. Ya, bulan Maulid. Kalau juga misalnya nanti memang karena waktunya terlalu pendek, mungkin ya minimal Isra Mi'raj ini sudah kita laksanakan. Amin. Tolong doanya Ustaz. Insya Allah. Dengan kebetulan ini, ya makanya kami mungkin ya agak giat di samping bergerak di masyarakat, juga di lokasi sambil memberikan semangat kepada tukang, karena tukang jual kan perlu juga semangat. Iya. Pasti Ayah Anda. Nah, kalau ada diberi semangat juga mungkin agak santai juga tukangnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan, dan kepada seluruh masyarakat khususnya yang berafiliasi dengan majelis, kami juga mengharapkan bantuan doanya, terutama bisa apapun yang bisa diberikan kepada kami. Namun yang jelas ini masih memerlukan biaya finishing. Kenapa? Kami berharap artinya bangunan ini lebih banyak didominasi dari jamaah. Ya, jadi mungkin Ustaz untuk lebih jelasnya mungkin saya sambil melihat pekerjaan yang saat ini dilaksanakan dan kira-kira untuk sampai selesainya bagaimana kira-kira. Baik Ayah Anda, kita jaga. Dan mungkin ini juga bisa sebagai informasi untuk masyarakat dan jamaah yang sudah memberikan sumbangsihnya, partisipasinya untuk majelis.
Baik para pemirsa, setelah ya lumayan kita jalan-jalan dari depan, sekarang kita berada di posisi belakang ya. Mungkin Ustaz Syafi'i ya bisa ya, mungkin ada pertanyaan selanjutnya kepada Guru Udin ya, setelah kita mengelilingi lokasi Guru Udin Kabupaten Berau. Jadi saya mau nanya sama Guru Udin, setelah ulun lihat saat ini apa yang dikerjakan lagi yang kurang? Ustadz Syafi'i, terima kasih atas pertanyaannya. Yang mana Ustadz Syafi'i ini pun juga merupakan alumni dari Nurul Muhibin yang ada di Berau. Mudah-mudahan alumni yang lain pun juga selalu bersama-sama kita dalam membangun Nurul Muhibin Berau. Amin. Untuk pekerjaan yang saat ini kami hadapi atau kami laksanakan, kalau dari RAB pekerjaan saat ini bisa dikatakan sekarang kita memasuki tahap finishing. Tahap finishing yang mana finishing ini terdiri dari pekerjaan plester, plafon, acian, instalasi. Jadi yang saat ini sedang kita kerjakan ini sudah selesai dari pengerjaan plester. Jadi di dalamnya itu plesteran sudah selesai. Nah, nanti kita mengarah ke teras, persiapan teras ya. Teras. Kemudian nanti tahapannya adalah rangka plafon, kemudian plafon langsung dengan instalasi bisnisnya. Insyaallah baik Guru. Ya mudah-mudahan artinya sampai nanti ya tahap sempurnanya tidak ada kendala, Amin. hambatan ya. Jadi makanya intinya tadi juga para pemirsa juga selain membantu partisipasi dengan tenaga, dana juga intinya dengan doa. Baik Ustadz, selama ini pendanaan majelis ini, pondok ini ya mungkin kita ketahui bersama kan ada dari Saprah Amal atau Warung Amal, Ya. kita beberapa kali mengadakan kan, alhamdulillah. Dan ini juga kami sampaikan kepada pemirsa, ini Warung Amal ini luar biasa ini, mungkin di Berau baru kita yang mengadakan ini. Nah, selain Warung Amal, swadaya masyarakat dan jamaah, kira-kira ada nggak sumber dana lain dari itu? Karena kita ketahui bersama bahwasanya Kalimantan Timur ini kan kaya, Khususnya kita Berau khususnya ya. Mungkin Guru bisa menjelaskan ya secara detailnya mengenai demikian. Baik Ustadz Maya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin selama ini kita untuk pendanaan kita mungkin sudah sering mendengar namanya ada Warung Amal. Betul, itu sangat betul sekali. Jadi salah satu yang sangat membantu dalam pembangunan ini adalah dengan cara Warung Amal. Yang sudah kita laksanakan sekitar 4 kali. Insya Allah nanti diadakan lagi. Kalau sudah COVID-nya reda, mudah-mudahan secepatnya. Amin. Nah, kalau untuk yang lainnya mungkin bisa langsung kepada Ayahanda sebagai selaku seksi pendanaan untuk pembangunan kita. Silakan, Pak Ayahanda menjelaskan. Ya, alhamdulillah. Artinya dengan berbagai macam cara untuk memaksimalkan penghimpunan dana, artinya kami berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Berau karena penggalangan dana untuk memaksimalkan kemarin bukan hanya dari majelis, juga ada dari masyarakat, tokoh, dari kami. Namun sampai saat ini belum lagi kepada yang tadi disebut perusahaan. Jadi iya, kami mencoba kita memperlihatkan dulu gerakan kita yang mana, karena kemarin penggalangan yang cukup signifikan itu adalah gerakan satu semen 1 bulan. Nah itu jemaah semua itu, jemaah majelis, jemaah majelis semua. Nah itu alhamdulillah, makanya ini bisa terdorong tepat. Kemarin dari pemerintah daerah itu sempat menyebutkan insya Allah 1 tahun selesai dari Pak Bupati.
kami juga berbunga-bunga juga rasanya. Namun setelah kami cek kemarin, ternyata dari Pemda itu dana dari untuk hibah tahun ini tidak ada. Ya, proposalnya itu apakah memang menurut program dari pemerintah atau gimana? Tapi kalau kemarin diharapkan ABT ini bisa ada untuk penyelesaian finishing ini, ternyata setelah dicek kemarin di keuangan itu tidak ada untuk ABT. Nah, kemudian kami tanyakan lagi bagaimana tahun depan. Tahun depan pun belum bisa diberikan gambaran. Nah, maka dari itu pada saat ini kita menghimbau pada pengusaha-pengusaha yang artinya berkecimpung menggarap atau menggali potensi-potensi perekonomian di daerah Kabupaten Berau ini, ya seperti brokol atau perusahaan sawit mungkin. Ya, mudah-mudahan artinya mereka itu semua punya CSR, tapi sampai saat ini belum ada. Harapannya mudah-mudahan artinya dengan kondisi saat ini dan memang pemerintah daerah memang belum, mungkin dari perusahaan bisa tergugah, karena bagaimanapun juga majelis adalah suatu doa untuk kemakmuran daripada Berau. Ya, bagaimanapun juga kami berupaya untuk menyatukan masyarakat di dalam satu majelis. Alhamdulillah majelis ini kapasitasnya cukup besar. Sampai saat ini masih kita menggalang dana dari masyarakat. Alhamdulillah. Di samping yang sudah rutin bulanan, dalam percepatan ini sudah cukup lumayan juga ada yang pendanaan dari kantor-kantor, karyawan kita himpun untuk dapat membantu peningkatan. Ya. Baik, Ayahanda, penjelasan dari Anda dan Ibu Rasyidin mengenai sumber dana bagi kami mungkin sangat penting ya, bagi para pemirsa. Mudah-mudahan artinya yang belum ikut bersumbangsi pondok ini di majelis ini, mudah-mudahan dengan adanya video ini nanti makin menggugah ya hatinya ataupun perusahaannya untuk bisa ikut berpartisipasi untuk majelis ini. Para pemirsa, setelah saya jalan-jalan saya melihat ada satu tumpukan yang bertutup terpal. Saya tidak tahu apa yang ada di bawah sini. Mungkin kita langsung tanyakan kepada Ayahanda Hadi Asrul-Sani. Jadi Ayahanda, ini apa ini yang ditutup dengan terpal tumpukan? Atau boleh kita buka sedikit? Bisa. Nah, ini penasaran dari tadi ini. Tanya. Guru penasaran. Nih, ininya aja. Stop. Oh. Ini dari sini sudah terbayang apa kira-kira ini? Nah, ini adalah granit tile. Kurang lebih sekitar 71 dos. Subhanallah. Untuk full Pembangunan. Dari pemerintah, mohon maaf saya nanya, ini dari pemerintah, dari pribadi atau seperti apa ini? Ini atau perusahaan ini kan ini sampai kayaknya disebutkan tadi sampai selesai ini di satu full majelis. Alhamdulillah Ustaz. Artinya satu anugerah dan satu kemudahan. Mungkin berkat doa tadi itu, doa dari orang banyak. Ini ternyata ini hamba Allah aja. Satu orang hamba Allah ini. Ya kan dia tidak mau disebutkan namanya. Ini dia yang menjamin. Jadi bukan dari perusahaan atau bukan dari pemerintah. Perorangan. Ini perorangan, hamba Allah yang satu orang ini. Satu orang. Tanpa kita proposal, tanpa kita meminta, tanpa kita menghubungi, ternyata dia bikin ya satu kejutan bagi kami. Kami juga kaget. Kami kira hanya lantai 1, ternyata bisa dipenuhi semuanya. Lantai dasar dengan lantai 2. Jadi kita doakan Ustaz, mudah-mudahan sambil tolong doa juga kepada hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya ini, mudah-mudahan ini menjadi satu amal jariah
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah gantikan dengan berlipat ganda lagi. Karena kalau dinilai dengan uang, kami tidak bisa juga menyebut. Granit ini adalah satu barang yang di atas keramik. Keramik aja ada harga sampai 100 lebih di sini. 150. Satu kotak. Satu kotak ini ya. Dan ini Ustaz, kalau kita hitung ini isinya cuma 3 keping. 3 keping. Berarti ini ya sesuatu barang yang lumayan ya, lah. bagi kita lumayan. Mewah. Lumayan wah. Karena dia bukan keramik tapi granit. Iya. Seandainya kalau perorangan aja ada, seandainya mungkin ada direktur perusahaan gitu ya, yang lain mungkin bisa cepat lagi selesai. Para pemirsa, ternyata subhanallah ya, yang menumpuk ternyata granit ada salah seorang hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, tapi sudah menjamin untuk pembangunan sampai selesai Darul Muhibin ini. Nah, mungkin juga kita menanyakan kepada pengurus Darul Muhibin, mungkin ada pekerjaan lain atau kebutuhan yang sangat urgent yang prioritas saat ini dibutuhkan untuk Nurul Muhibin Berau, Ayanda. Kalau saat ini memang kita terutama instalasi listrik dan pelapon ya, jadi pelapon ini yang sangat kita kejar untuk segera terlaksana, karena target pemanfaatan tadi kita akan usahakan cepat-cepatnya. Tidak di Maulid atau di bulan Isra Mi'raj. Kalau untuk pelestaran ini sudah ada, kebutuhan dananya sudah ada, sudah siap, semen sudah ada, sudah masih cukup. Nah, jadi yang sekarang diperlukan dana adalah prioritasnya adalah instalasi listrik dan pelapon. Ya. Interior. Kita bisa kalau sudah atasnya seperti ini bisa masuk granit ini. Ya. Nah, baik pemirsa, lebih saya jelaskan lagi bahwasanya Darul Muhibin saat ini memerlukan atau prioritas pelapon, interior ya, kemudian listrik. Nah, bagi yang tahu tentang keutamaan sedekah luar biasa, berkontribusi, beramal untuk negeri akhirat, insya Allah akan menolong kita kelak di yaumil akhir. Juga kami tambahkan, jadi alhamdulillah selama ini untuk pekerjaan plesteran atau kebutuhan daripada banyu pengecoran kami sudah dibantu oleh PDAM, disupport, diantari melalui mobil tangki karena sampai saat ini belum ada jaringan. Nah, kami berharap artinya PDAM ini untuk dapat memprioritaskan juga bagi kami di majelis ini, tahun depan itu sudah ada jaringan masuk PDAM-nya. Berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT apabila PDAM langsung untuk menjamin pemasangan instalasi ke dalam majelis ini. Insya Allah. Amin. Karena selama ini alhamdulillah dengan pengantaran mobil tangki kita tidak dipungut bayaran. Kita hanya tinggal telepon diantar, alhamdulillah. Bahkan kemarin profil yang dikira kurang ditambahkan sama mereka. Jadi kami terima kasih juga kepada PDAM. Mudah-mudahan di tahun akan datang ini akan masuk jaringan sekundernya. Jadi majelis tidak lagi menelpon PDAM untuk kebutuhan air. Karena sudah punya jalur sendiri. Karena juga memang keperluannya semakin banyak. Iya, semakin. Sudah siap. Ya, mungkin itu aja. Ayanda, terima kasih banyak. Banyak sekali informasi berharga bagi kami hari ini, terutama juga untuk masyarakat Kabupaten Berau, ya khususnya jamaah pengajian. Mungkin kita minta himbauan atau semacam penutup dari perjumpaan kita sore hari ini. Kami persilakan kepada Bu Rahmat Sarifudin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
bagi kaum muslimin dan muslimat yang selama ini sudah banyak memberikan dukungan pada pembangunan ini, baik itu bentuknya dana, tenaga, pikiran, dan doa. Wabil khusus bagi mereka yang rutin dalam sumbangan bulanannya, yang mana kami namakan dengan gerakan satu sak semen. Nah, itu adalah satu gerakan, satu nama dari gerakan pengumpulan dana per bulan, yang mana ini bukan saja dari ruang lingkup jamaah pengajian majelis kita, tapi juga dari kawan-kawan dan dari muslimin lainnya yang terkadang Ustaz, di antara mereka saya pun belum pernah dan belum pernah bertemu. Nah, jadi lewat kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih, jazakallahul khair wa jazakumullah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Pahalanya disampaikan oleh Allah kepada yang diniatkan oleh masing-masing mereka, dan mereka pun tidak dikurangi sedikit juga pun pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ayahanda Pak Haji bisa menambahkan. Ya, mengucapkan terima kasih kepada segenap lapisan masyarakat yang sudah berpartisipasi, baik yang bulanan ataupun yang pada saat mempunyai hajat-hajat tertentu. Ya, kami juga menyampaikan terima kasih atas partisipasinya selama ini. Semoga juga menjadi amal jariah, dan semoga juga amal jariahnya sampai kepada para orang tua, para leluhurnya, merupakan satu amal soleh pada anak yang soleh. Mungkin guru Ayahanda Ustaz Syafi'i, ya, bincang-bincang kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Berau, kaum muslimin dan muslimat yang sudah membantu mendermakan baik pikirannya, hartanya, apapun yang berharga untuk Tul Muhibbin ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin.